Menang. Tegatan rahu. Kejadian di Uronyo mesti lagi berbeda dengan misalnya terkait tata kerajaan, tata kanun yang kali kita bahas dalam 2 minggu. Kejadian di lagi yang pertama adanya perbedaan sistem antara Awai dengan Uronyo. Kan Awai itu sebagai sebuah negara, Uronyo itu sebagai sebuah provinsi di mana setiap aturan diatur oleh Legop, walaupun kita diberi kewenangan-kewenangan terkait dengan pembagian kekuasaan, kan, yang kabur. Yang kedua, nilai-nilai yang diadopsi ataupun nilai-nilai yang udep dalam masyarakat Aceh di masa lalu berbeda dengan nilai-nilai yang udep di dalam masyarakat Aceh Uronyo. Jadi sehingga perbedaan-perbedaannya Uronyo menurut kejadian, makna menurut kejadian mungkin yang tafsirkan dari Bang Rahmat agak lebih peyoratif ataupun lebih ke negatif. Menurut kejadian berbalik lah, membalik lagi konsep awal. Jadi dari dua poin menjadi menjadi salah satu hal yang memang menyebabkan kondisi Tanyo Uronyo hantamali lagi kondisi awal. Nah, di samping yang juga faktor peperangan juga, faktor perang yang memang yang forward Bu Yuli ya. Jadi faktor perang juga menjadi faktor penentu karena memang getanya larut di dalam peperangan antara Aceh dengan Belanda, kemudian sambung nasihat dengan Jepang, kemudian juga dengan kaitan dalam revolusi sosial, kaitan Darul Islam, kaitan sampai bangsa dengan RI. Jadi hal-halnya itu yang menyebabkan terkikisnya nilai-nilai sehingga tanya Uronyo lagi yang kejadian yang terkait dengan pertanyaan Bang Rahmat. Mungkin ente tanggapi random le urun drone, tapi lu tanggapi Julia sama-sama. Yang kedua dari Bang Adifa pada pelaksanaan mungkin yang gerasa oleh Bang Adifa mungkin hal sama, tetapi Bang Adifa tidak bisa memberi antitesanya seperti apa yang kita bahas bunuh kan. Lempikir untuk kita bahasnya juga perlu satu data walaupun hanya konkret tetapi case G seperti apa sehingga tidak sama yang nyan badi dan lebih ke pelaksanaan G juga hantam-hantam karena memang kanun syara al-asyiyah dijalankan masa Sultan Ibrahim Mansur Shah. Jadi perubahan-perubahan daripada aturan-aturannya lebih ke menjadi satu dinamika hukum yang dari Aceh dalam masa kerajaannya. Yang terkait dengan badi lebih ke yang clear lah, kan? Nah itu sepakat mungkin di padu-padu boh kasus tidak sama di dalam penetapan kanun kerajaan berbeda dari masa Sultan. Terkait dengan Bang Masri, apakah tulisan kanun syara al-asyiyah pu asli dalam bahasa Indonesia atau bahasa Aceh ditulis dalam bahasa Jawi? Bang Masri, naskah sebetulnya kalau kita bahasnya di pembukaan pertama wate malam Selasa awal bahwa naskah kanun syara al-asyiyah, naskah manuskrip terdapat di dalam perpustakaan Tan Sri Lanang di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang saya bahasnya adalah buku disertasi daripada Dr. Abdullah Sani Usman, abang daripada Abati Seraya atau Syekh Muhajir Langsa, yang pegat kajian disertasi terkait dengan kanun syara al-asyi. Jadi yang tak bahasnya kan kanun syara al-asyi, tapi buku yang mengkaji tentang kanun syara al-asyi di mana di dalamnya atau tentang kanun syara al-asyi khusus tentang syarat-syarat menjadi sultan, syarat-syarat menjadi qadhi muazzam, syarat dia ke IPAI, syarat dia ke Laksamana, syarat dia ke Syekhul Islam yang kali kita bahas di dalam dua minggu yang lalu lah kita pegahkan. Nah, dari pertanyaan drone Bang Masri yang pun terkait dengan bahasa apa yang bahasa apa yang ditulis di dalam naskah kanunan itu bahasa Jawi. Bahasa Jawi walaupun ada beberapa yang memang bercampur dengan istilah-istilah Arab. Istilah Arab misalnya terkait dengan resam daruri, kemudian resam nafsi, resam nazari, resam uruf, resam ma'ruf, resam muqabalah, resam muamalah, ijma' dan jam'iyah misalnya, ataupun ilmu-ilmu yang menjadi syarat sebagai seorang Syekhul Islam ataupun Qadhi Malikul Adil di dalam kerajaan. Jadi syarat-syaratnya juga bahasa Arab yang dipikun gelawak dengan bahasa Jawa.
Nyambang. Yang kedua, apakah instrumen kanun Aceh sangat lengkap? Seharusnya MOU seperti kerajaan dan lain sebagainya. Mungkin konteks ini, konteks je Bang Masri kan mak dayo. Lo sepakat mungkin lagi drone, tapi konteksnya ini di elit ataupun tim juru runding GAM yang memang mengajukan permasalahan-permasalahan negosiasi saat perdamaian Acehan, mungkin kewenangan je. Tapi lo sepakat. Pakan hai pegat lagi lah, punya pertanyaan Bang Masri. Pakan hai pegat instrumen kanun yang seharusnya diajukan dalam MOU yang sesuai lah atau bersinggungan lah sedikit dengan kanun syara al-Asia misalnya. Kemudian, ini sepakat. Nah, yang kedua, yang kedua, kata Bang Masri, dengan berlaku sistem kerajaan di Aceh, maka konsekuensi tidak bisa menjadi wali dalam halnya Tunku Hasan tidak bisa menjadi Raja Aceh. Nah, perlu kita sampaikan bahwa wali Tunku Hasan tidak pernah menginginkan posisi Raja Aceh. Itu nggak ada. Maka bukan satu ambisi beliau menjadi Raja Aceh apabila misalnya bla 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 Aceh selesai ataupun mengklaim dirinya sebagai seorang raja. Tidak. Wali Abu Hasan hana pernah diklaim sebagai pewaris kerajaan, sebagai raja atau yang mewarisi Kesultanan Aceh. Hana mesabah sumber yang menyatakan adanya. Jadi berlaku sistemnya wali hanya diklaim memang hana diklaim, hanya geduk kerajaan, memang hana rencana adu. Bahkan wali negara sendiri tidak pernah di dalam gerakannya tidak pernah menentukan bagaimana bentuk Aceh setelah selesai. Liuh merdeka yo Aceh hiban. Jadi wali hana ditentukan adanya. Sehingga nyang pulang ba urang Aceh, miana baca tulisan wali kunci ideologi Aceh Merdeka, hinan disebutkan bahwa bagaimana bentuk kiban bentuk kerajaan bentuk Aceh ketika Aceh kemerdekaan tu nyam pulang fikir ba raya Aceh. Pu ini pegak monarki, pu ini pegak kesultanan, pu ini pegak demokrasi, pu pegak republik, pu pegak kekaisaran dan lain sebagainya. Yang terserah ba urang Aceh. Jadinya hana. Yang kepet dari pertanyaan Bang Masri, dengan berlaku kerajaan maka tidak butuh lembaga wali nanggro. Nah, perleta clear juga, wali nanggro bukan jabatan struktural. Wali nanggro itu fungsional sifatnya. Artinya di dalam kerajaan Aceh tidak ada lembaga wali nanggro. Tidak ada lembaga wali nanggro, sehingga wali nanggro tidak masuk di dalam tata negara atau tata sistem kerajaan Aceh. Nah, kapan dilembagakan lembaga wali nanggro? Setelah MOU Helsinki. Segala ji hana. Segala ji. Ini konsepnya melembagakan wali nanggro. Mungkin yang jadinya wali MOU. Dia kejawab mungkin miana tim juru runding GAM di Komal gelake up tapi cuman kan hana ke jadi lo hana Abu Salam Pak. Abu Salam. Abu Salam Pak sebagai KPA Luar Nanggro. Lung koreksi, bukan koreksi lagi, lung perjelas lagi Bang Mekal kan. Yang maksud lung apakah dalam salah satu klausul MOU Helsinki-nya pihak petinggi GAM pertanyaan atau juru runding mengajukan supaya di Aceh kembali berlaku sistem kerajaan. Sebagai contoh di Pernanken di Jogja, jadi dengan kekuasaan absolut kan. Nah, dengan lahir kembali kerajaan di Aceh, ini kan akan mensambung sejarah. Karena kan Aceh kan pernah kekosongan kerajaan hampir 40 atau 45 tahun kan. Jadi dengan mensambung lagi kerajaan di Aceh, artinya eksistensi kerajaannya akan muncul kembali. Nah, secara tidak langsung kan menunjukkan secara legitimasi bahwa kerajaan di Aceh memang dan hana berhubungan dengan pemerintah Indonesia. Hanya saja ketika memang Aceh yang lumrah konsekuensi artinya kan keberadaan wali nanggro hanya mungkin karena memang karena kerajaan. Jadi menan maksud lo. Jadi kan bermakna wali hana klimro sebagai raja kan. Artinya konsekuensi ketika memang lahir dalam sistem kerajaan di Aceh, maka yang akan menduduki kesultanan yang pasti adalah pewaris dari
dari kerajaan dari keturunan raja, kan? Tidak diwarisi, Bang. Kerajaan Aceh tidak diwarisi. Oh benar. Oke. Tidak diwarisi. Artinya mungkin sebagai syarat keturunan yang baik, karena anggap dia keturunan sultan, mungkin bisa jadi ya berketurunan yang baik salah satu syarat sultan. Tetapi kalau diwarisi tidak. Walaupun tradisi di dalam kerajaan Aceh ada beberapa tradisi mengangkat mesti lagi yang kali kita bahas lah. Ane umuman dia kerajaan atau ane mesti yang agam dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsip tata negara tidak diwarisi, buktinya tidak diwarisi. Ada persoalan konflik regulasi yang terjadi sehingga kekuasaan di dalam kerajaan Aceh, nah yang lagi kali dah pegah lah, nah yang gemat di Bugis, dinasti Bugis, juga pernah dimat di dinasti Syarif Arab, juga pernah dimat di dinasti Melayu. Nah, jadi yang sebagai pembuktian bahwa sebagai salah satu lah kita pegang salah satu argumen bahwa yang tidak diwarisi Tabo. Yang kedua, di dalam syarat raja juga tidak ada hal-hal yang memang harus diwarisi. Bahkan Raja Aceh itu dipilih dia. Maka di bab malam Selasa ke Singa, Tayo akan tak bahas tentang bab terakhir dari mulai bab kepada Buno Bang sampai bab 15 lah kata. Buno yang ke bab 11. Bab 11, bab 12. Ya dengan bacut. Seharusnya dengan proses penobatan sultan hanya melalui proses keturunan atau melalui pemilihan, maka lu rasa sangat tepat kan. Artinya untuk ketika memang berlaku sistem kerajaan di Aceh, maka kan Abu Hasan dinobatkan langsung sebagai raja, jadi atau sebagai sultan, kan lebih keren kan. Artinya mau polam kembali sejarah. Nah, sedangkan wali negaranya kan hanya perangkat mewakili daripada raja-raja untuk melanjutkan perjuangan. Ini menan. Mesti lah kayaknya Mas Ri ya. Karena memang hanya dalam aturan, memang karena kerajaan kan diwarisi. Jadi kan kekuasaan kan langsung ngangkat sebagai sultan kan. Konteksnya berbeda Bang. Toh sultan kan tidak mewarisi. Nah, ketika ibu nyantir cara ngangkat sebagai sultan ya mungkin lebih keren lah dan lebih didengar oleh dunia internasional kan. Ketika ke jauh Belanda atau ke Pan Melirik. Persoalan ini bukan yang ngangkat ke sultan atau kan. Persoalan kesultanan, persoalan tata negara. Tangkat, angkat ke rawagu, belak balik mahmu, tangkat. Menya alasan enggaknya, maka di dalam di dalam buku tulisan Wali yang judul Kunci Ideologi Aceh Merdeka, hancur dipegat pemilihan. Karena tata negara kerajaan Aceh hana udah belum, itu ya mantang di dalam Indonesia nya alasan Wali, maka haji dipegat pemilihan menan. Kecuali lagi Bang Masri pegah gunung, mesti untuk lagi Bang Masri pertanyaan Bang Masri gunung. Pekan handanya udah pegang mesti lagi Jogja. Persoalannya integrasi Jogja ke dalam RI dengan integrasi Aceh ke dalam RI ini berbeda kasus. Maka kalau di Jogja Sultan Miyajino mungkin dalam UUK Jogja, Undang-Undang Keistimewaan Jogja yang ditetapkan direvisi hasil penetapan terakhirnya, malah semua kewenangan sebenarnya berada di gubernur utama ke sultan. Cuma hanya boleh sultan menan. Jadi di bawah gubernur utama pelaksanaan administrasinya di dalam undang-undangnya untuk jenis Bang Asri, undang-undang mulai belah yang salah long yang direvisi terakhir. Jadi gubernur yang menjalankan administrasi itu ada gubernur lain, istilahnya gubernur memang. Antara gubernur utama dengan gubernur. Nah wakil gubernur utama Paku Alam. Ya benar. Cuma terkait Jogja mungkin Bang Adi lah. Raja Haji. Paku Alam dan Sultan. Baiklah. Nah, ya Bang. Yang ceritanya nyata ikut undang-undang Indonesia kan? Hanya pertanyaan Bang Masri bro. Pertanyaan Bang Masri. Pakon tanya tak pegat lah pasca MOU yang kanun-kanun mesti tak usulkan lagi model kewenangan Jogja. Dalam konteks Indonesia. Nah, memang hanjut karena persoalan integrasi Aceh
ke dalam Indonesia dengan integrasi Jogja ke dalam Indonesia itu berbeda. Jogja memiliki resolusi di dalam perintegrasiannya. Nyo kan mentang tajawub atau Bang Mas Ribu nama Bang. Jadi lebih ke dialektika tanya untuk diskusi je satu ta diskusikan lah. Dan baik long jawab mendung kan untuk tanggapi lah dari urungnya. Untuk long baca typing sehat kan. Nyan Bang Masri. Jadi terkait dengan hal yang bicara lembaga Wali Nanggro Buno, Wali Nanggro memang sebenarnya bukan lembaga, dia sifatnya fungsional. Mungkin kalau kita bahas dalam pada pertemuan fungsional lembaga Wali Nanggro, fungsionalnya Wali Nanggro ini fungsinya berada di Qadhi Malikul Adil dia, fungsi di dalam kerajaan Aceh. Nah mungkin dari Lon lebihnya untuk Bang Masri menang satu perkembangan ini kita coba diskusikan nyo. Pertanyaan lo belum? Nyo berapa kota benar lagi ya? Pertanyaan lo belum mereka? Oh dua lah boleh bila apa? Lungkop boleh apa? Menyerah dia. Kemudian yang kelima lah Bu Yuli, mungkin kita bisa mencari peluang dari syarat-syarat tersebut untuk bisa diterapkan dalam konteks kekinian, misal seperti syarat yang lagi Bang Rusman sampaikan dulu, syarat besi jangan lagi 25 tahun, bisalah diadopsi dari kanun syara al-asyi untuk ditetapkan 40 tahun sehingga secara kedewasaan, emosi dan lain sebagainya stabil lah. Ilo sepakat ada yang bang, cuma lebih ke kewenangan usulannya kan Mbak Tayo kan, ya, mungkin dengan adanya lembaga abdesi ataupun persatuan para gesi, jid ajukan revisi kanun ataupun kanun ngampung lah atau undang-undang desa, dan lebih ke undang-undang desa, tapi menyekanun di Aceh terkait gampung bisa lek spesialis kan, ini lebih ke hinan bang Rusman. Betul bang. Kemudian dengan Bang Deva, sistem kerajaan Brunei ada yang Bang Lun disertasi salah satu profesor Brunei yang memang dia meneliti tentang sistem hukum yang ada di Brunei, dan dia data di dalam disertasi beliau yang memang menyebutkan Brunei, sistem hukum Brunei mengadopsi sistem hukum kerajaan Aceh Sabah, dan bukan hanya Brunei, bahkan kerajaan Buton juga kerajaan Borneo saat itu mengadopsi sistem kanun atau hukum yang ada di kerajaan Aceh Darussalam. Yang memang jadi clear. Oke, berarti memang laki pendapat Abu Salam selapih karena jamnya bantro 2 minit Abu Salam Lehan, silakan yang ingin tanggapi ini buka mic untuk Lehan. Silakan Abu Salam 2 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang iplung tema bacut dari kedudukan lu kan sebab kerajaan ya Pak. Lu mbak MOU tapi ada masalah kan. Nyo surah buku bang, surah buku terkait kanun syara al-asyi. Oke, lanjut bang. Betul. Kan nyo bak lu hana lu kan. Nyo dah kaji uro malam bengo teput ti uro dah kaji kan. God untuk pengetahuan kita nyo tentang kerajaan makin tiga dah kaji, makin dalam, makin mufhum dah nyo. Tapi dalam pengajiannya tu dia buat rumah kula biasa aja dia tambah nama 3 minggu. Atau 3 bulan 2 bulannya pasti ujung-ujung tu dia nak praktek kan nah. Nyolong dia orang nak panjang 2 minit lebih 1 minit ukoh ju. Pajan dah praktek adanya baik dah kaji-kaji habis. Terima kasih lu pulang ming tu. Ya Abu, pajan dah praktek ya. Mungkin dalam konteks Indonesia royo lagi tak pegang ruang sebetulnya untuk bisa dipraktekkan di dalam aturan-aturan kanun Aceh sebagai daerah yang memang memiliki kekhususan dan lagi tungku oli ji pegang payu kan, jadi mungkin hana kemungkinan untuk tidak bisa hana lebih dengan syarat yang memang yang pertama ada niat dan lebih tidak sekedar niat, tetapi ada pengawalan, kemudian ada pressure, tekanan, dorongan yang memang memiliki landasan niat yang sama untuk mewujudkan beberapa daripada aturan-aturan yang ada di dalam kanun Aceh Jamun atau aturan hukum Aceh Jamun untuk bisa diadopsi dalam konteks uroyo lebih. Itu ada. Cuma yang Mbak Bele bang, menyertai yang Mbak Leung pajan ada praktek. Ilung hana praktek bang, karena memang hana kekuatan Mbak Leung. Benar. Okey.
Kanyo Pak Ipai na balong. Ya, cara Kaju. drone. Kaji intinya tak terkurang kan apa lo? Syarat Tiga tangkat dia. Laksamana dia tangkat Bang Haikal, Laksamana tangkat Abu Salam. Itu Kadi Malikun tadi tangkat Bang Haikal. Ni kabar dia dapat dua orang masing-masing. Kabar yang Hai, no le. Action ana action. Lu buah go bet apa pegang ni. Belum baje si Pak I tak order. Mana Bu? Dalam kajian surah buku dayo hana bicara action sebetulnya. Karena memang kita membicarakan sejarah. Artinya dalam konteks surah buku malam yo bukan bicara action memang, tapi bicara kajian sejarah. Kebetulan di malam Selasa na surah buku lembaga, cuman telah baca benar mulai. Surah buku yang tak pegang adalah buku disertasi terkait kanun syara al-asyi, tulisan daripada Dr. Abdullah Sani, kan? Lanjutan daripada malam Selasa segala ji. Baiklah Tiar, Abdullah Sani Bandung, guru besar pun. Abdullah Sani Langsa. Abdullah Sani Langsa. Yang dia kan dia guru besar di Bandung. Kan? Yang di BRA Awai, Abu Salam, yang Mbak BRA Awai. Ya, Doktor di Hai Abu Salam Jeju. Ya, ni kabar yang Abu. Aku je lu buah go si Pak I kan Pak Long, ulang dah 3 tilai go si Pak I na Pak Long, si Pak I na Pak Long. Ngabe baje war bebon di Jawa karat bro. Kabar Kadi maka kita mulu. Nah, itu. Ini karena mendung dia. Itu hana bicara action. Itu bicara sejarah. Betul. Benar. Okey, Bang Masri silakan dengan Tengku Rahung. Mian nak tanggapi buka miknya kali lo jawab mamandum. Jadi kadang nak pertanyaan dari urungnya Buno, gena tanggapi mesti Bang Rusman gena tanggapi atau Bang Masri gena tanggapi atau lo. Lo tinggal lo arahkan mantang sesuai dengan koridor dan tema masing-masing. Silakan Bang Masri nak buka mik. Okey. Betul. 2 minit. Jadi 2 minit. Bila memang Rahung kagak buka mik Bang Masri. Gino drone. Okey. Jadi bila memang nak kemuan dan kesepakatan tanya orang Aceh kan, bila memang tanah kembalikan sistem kerajaan di Aceh, nya lo bikin ruang. Jadi ruang ni yaitu pada saat revisi Undang-Undang PA. Jadi pasal yang menyangkut dengan lembaga wali nanggro dan tak lagi sistem kerajaan. Nah, apakah nilai na potensi ataupun memungkinkan kan untuk mengubah kelembagaan Wali Nanggro menjadi lembaga kerajaan di Aceh. Ke lembaga api perakan sistem kerajaan di Aceh. Menan dari lung. Tadi nyo kan untuk dah praktek sih lagi harapan Abu Salam. Haikal mengenai praktek atau aplikasi daripada kanun yang dibahas dulu ketika memangnya disematkan atau dijalankan di masa sekarang ketika memang Aceh dalam NKRI dengan Undang-Undang 95 ketika memang seluk-beluk kanunnya akan diterapkan di sistem pemerintahan Aceh orangnya. Satu sisi ketika lu menilainya mandum, ketika berbicara tentang bendera mantang orangnya mantang Olindon. Apabila tak berbicara masalah gubernur tersebutkan sebagai sultan ataupun tersebut sebagai wali nanggro yang dipegang sebuah aturan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Menyalurkan menyata pegat memang satu hal yang lain apakah satu sisi tidak bertentangan dengan Undang-Undang 95 ataupun sebuah sisi itu pusat melihat ini adalah sebuah celah-celah yang akan dilakukan orang-orang Aceh dalam menuju Aceh self-government. Mungkin sebuah sisi lain. Saya rasa apabila memangnya dijalankan akan banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi, bahkan mungkin akan ada sebuah tindakan untuk pemerintahan Aceh apabila memang kanunnya dijalankan. Karena satu sisi lun galan memang akan berdampak pada peraturan hukum yang ada di Indonesia. Menyebab lung lagi kan Bang Haikal. Ya.
secara konteks ji kan memang mungkin. Misalnya lagi Bang Masri begah benar. Memang tidak memungkinkan bagaimana menetapkan sistem kerajaan di dalam sebuah sistem provinsi. Ya mungkin lah. Ya benar. Kecuali ya dengan lagi Bang Rusman begah atau dalam konteks kecil mesti Bang Rusman. Kemudian dalam konteks adat budaya nah lembaga Walinanggro yang memang bisa diadopsi hal-hal tersebut. Tetapi menyadari pembahasan Dayo Budo, lo sepakat mesti lagi drone berganggu kan? Cuma kan mungkin sih kita batasi pandangan urungnya atau tanggapan urungnya terkait konteks kekinian dalam hal masa lalu urungnya, dalam hal masa lalu yang terdapat dalam kanunnya. Nah, maksudnya lagi kita pegang bagaimana landasan atau kajian filosofisnya, kemudian kajian historisnya terkait dengan syarat-syarat yang di dalam pu yang kali kita baca beno, bahkan pu yang kali kita bahas di malam Selasa awal sebetulnya indikator ataupun barometer yang digunakan di masa lalu sebetulnya yang agama cara guko urang agama guko ji lagi tukurang begah benar kan. Jadi memang alat untuk dijalankan adalah standar agama, alat guko juga untuk gak nyantaat kepada Allah, takut kepada yang salah, behe kepada yang benar, itu alat uko ji agama sih benar. Dan sauko nah qadhi ina nah Syekhul Islam kemudian mufti je takun kan dan lain sebagainya yang memang menjadi pengawas di antara pelaksanaan hukum yang di dalam kerajaan Aceh masa lalu. Maka ketika urungnya mesti lagi abu dalam begah beno, pajan tak praktek adanya. Kibat nak praktek adanya dalam konteks urungnya kecuali hanya beberapa poin-poin yang memang bisa dilakukan proses adopsi di dalam leg spesialis Aceh yang bisa jadi. Tapi kan hanya mandumsi lagi Bu Yuli pegah nah batas-batasan yang memang kewenangan ji urungnya hanya di provinsi khusus di Aceh selaku wilayah keistimewaan masih. Jadi nah hal-hal yang nasyid jadi lembike anajid kisabo hambatan sih dalam pembahasan tanya kan. Nah kadang kalau Aceh dengan Jogja kan sama kedudukan sama-sama istimewa Jakarta dan semua Aceh. Sama secara kedudukan keistimewaan sama Bang, tapi secara kewenangannya beda. Kan mesti menang tayo dan lagi aja memang hanjut tayo, memang hanjut hanale poin haibi tayo. Memang gak jatuh tak aja. Ji Bang. Ji berarti. Benar. Ji. Abi Cuma sistem ji Bang bele. Anggura. Cuma sistem ji tetap dalam konteks keindonesiaan tetap. Yang menang. Tak betul itu menang tayo menang hana tak depu dah Indonesia kah segala macam kah. Tayo mau perlu lagi Jogja kedudukan Aceh. Jut muhan. Jut. Cuman apa jut? Yang menang Jogja lagi lomba kuno proses integrasi Jogja Indonesia beda dengan proses integrasi dari Aceh dan Indonesia. Tak betul proses awal kemudian dari kita aja ada dawa betul kuakui betul benar rakyat Aceh sama-sama mandung dua buah pilihan. Lagi Jogja bukan mau perlu dari Indonesia gimana lanjut? Jut. Enggak satu sisi menoci Maheka. Oh ya prosesnya berarti juga Satu sisi kedudukan sultan. Bang Hekal karena Ron urun jarang menurut Ron kiban dapat jutnya. Ya, makanya Mbak Diva. Maka jia lembaga abu belenya jina kebetulan kamu kamar dan kurang lembaga supaya Mahekal. Betul Mahekal. Kedudukan sultan dan kedudukan gubernur di Jogja coba anda jelaskan ini nak lebih mufhum. Sultan di Jogja ke gubernur sama posisi ji berarti kan? Gubernur yang ke sultan. Gubernur administrasi. Pelaksanaan administrasi ji dalam undang-undang keistimewaan yang baru. Nah gubernur lain jino. Sultan itu gubernur utama. Yang Sultan Hemengkubuwono. Wakil gubernur utamanya itu Pakualam. Pelaksanaan administrasi nyam yang kudu dijelaskan payang download mendeng undang-undang keistimewaan Jogja nyan download dan baca aja pertanyaan dari ada Abu Salam dari ada Ron Pegah Abu Buno dia jalankan masalah haji yang long pegah proses dan konteks berbeda hideh hana dawale sultan ka clear dia tahu sultan ini hana tahu Long lah.
yang nak cap tikuri. Yang nak cap tikuri. Kan sultan pelung Jawa abadi betul dah pegah. Ami apa kata Nanti saya akan mengalihkan. Akan peluangnya. Yang suaka, sebagai wali, sebagai wali peluang ji. Dan ibu bayang enggak? Jadi yang berlainan pegah, proses yang lun pegah berbeda, bukan sekedar proses integrasi ya Bu Salah. Jadi sistem Jogja dengan sistem Aceh, nah perbedaan-perbedaan. Nah, benar. Jadi hal-halnya ke yang menyebabkan agak sulit untuk ditetapkan di Aceh walaupun dalam konteks NKRI. Tapi apakah mustahil? Hana mustahil. Pertanyaan draw ni jut dengan hanjut puno jut. Benar. Cuma masalah jito. Kayak betul boh gubernur lagi Jogja betul. Tarulah. Kata gadawatu. Benar. Kah kan berjuang. Dapat damang undang-undang baikal ke dapat damang undang-undang wali nanggro tu nyan gubernur nyan ju wali ju merangkap ju dua ji. Nanti sendiri. Nanti dah pilih ini. Duk barota dawa. Nanti sendiri. Barota dawa. Pilih sendiri. Tapi be seumur hidup atau be pilih ke orang kaya ke orang lantik ke dah. Pilih ji sesuai dengan prosedur. Maka ji hinan dah pilih nama Adifa. Maka nungkok ada poin-poin di dalam kanun syara al-asyi yang memang bisa diadopsi sebagai hukum positif di Indonesia, ada. Tapi ada yang tidak. Ya, contoh tapi kali dah pegang. Maksud contoh, syarat menjadi wali nanggro, dalam kanun wali nanggro taat kepada Allah. Cina minta indikator ji. Untuk tahu ko sidro calon wali nanggro taat kepada Allah kiba. Abo. Yang kedua syarat dia mesti naik oleh adil kepada rakyat. Kiban dan baru metel adil kepada rakyat. Padahal juga ada keserkah rakyat. Betul dah kun. Atau kiban pengertian adil di dalam konteks hukum positif royo. Get apa? Kanun syara al-asyi lebih kepada undang-undang ya. Artinya yang hana mesti walaupun nam jambu lawa lah lu bacut terkait peraturan teknis di turunan undang-undang ji mesti tak pegah apakah dia instruksi presiden atau peraturan presiden perpres mesti kan atau turunan di bawah undang-undang lah tak pegah nyan yang hana tegas di dalamnya maka jilongkeun kanun syara al-asyi lebih kepada undang-undang nedu awal melung tapi bukan berarti hana cuma dia lun hana lu maca kanun syara al-asyi secara menyeluruh karena yang diangkat di dalam bukunya yang diangkat di dalam disertasi ganyan cuma pada bawah syaratnya saja terkait syarat-syarat dalam jabatan-jabatan tata negara kerajaan cuma yang saja yang menang kan maka terkait pelaksanaan teknis mesti contoh mana di dalam kanun Mukuta Alam misalnya di dalam kanun Mukuta Alam juga dia garis besar apa undang-undang ji tetapi dalam pelaksanaan teknis itu adat Mukuta Alam yang benar maka persepsi saya terhadap kanun Mukuta Alam harus takalan sebagai sebuah undang-undang yang memang memiliki garis besar tidak berbicara di tataran teknis maka ketika pertanyaan drone pegah menurut ragung kan mesti lagi contoh permasalahan gender dan lain sebagainya. Ada hal-hal hinolon mesti lagi contoh calon hakim na gender hakim hanji urina. Maka standar genderisasi ji adalah standar agama yang benar. Maka lun hino menye keterlibatan uringineng di dalam aturan-aturan atau jabatan-jabatan yang hana gebatasi berarti secara agama itu boleh. Secara agama dibolehkan, tetapi yang dibatasi yang memang secara qat'i tidak boleh. Misalnya kayak contoh, urina hanji ke hakim, yang kebetul hukum, qat'i hukumnya. Tapi sebagai sultan boleh. Maka ketika urina jid ke sultanah, dalam hal pemutusan yang hanji gecok oleh urina, selaku dia sebagai seorang sultanah yang melekat pada dirinya, nyo ke fungsi qadhi malikul adil wataya. Ya, di dalam konteks kanun Aceh jamun pegah kan sama sih lagi pegah uronyo konteks kanun uronyo di dalam tataran hukum positif di Indonesia itu sama kedudukannya dengan perda dianggap
bahasa sangat bak tayo kanun. Hotel tabak gede saban si ikira sebagai peraturan daerah perda. Ya mian ukuran enggak. Maka menyata syarat-syarat yang na memadu mesti hino kan. Lagi contoh syarat sipai dah pegah kuno. Kan hanang syarat ka harus beragam. Tentera hanang syarat ka harus beragam. Laksamana hanang syarat kan harus beragam dan tidak boleh urine. Maka jilung puikun jut berarti secara agama standar yang dipakai di dalam syaratnya jut. Dan sebagai bukti urina ada yang jut laksamana. Dan kan tidak walaupun laksamana malah diam pun mungkin dalam dunia di dunia urina laksamana pun laksamana malah jadi dah guna pegah. Tetapi le laksamana inang lain Dan yang perlu tipu. Yang perlu tipu sebetulnya bicara gendernya kan bicara urina. Jadi bicara peran hina lagi tunggu Haikal pegah kan berarti ketika hina hana disebut gender bahwa tidak ada peran perempuan di situ, tetapi ketika ada posisi-posisi tertentu yang tidak bisa ditempati oleh perempuan berarti kan hana, tetapi ada posisi-posisi ada peran-peran yang bisa ditempati perempuan. Jadi bicara gendernya kan serta-merta bicara urinang, tetapi bicara peran pada tempatnya. Begitu dia. Maksudnya mana Kak Juli? Mungkin Lembat bahagia Kak Juli ya. mungkin kan peradaban kita nyo pada saatnya kan maju masyarakat Aceh ka plural kan hanya terdiri dari masyarakat lokal ataupun pendatang. Lagi Amerika jenuh lah, jadi lebih kepada hakikat siapa yang mampu urungan yang berkesempatan. Nongkalan lebih kepada menan kecuali bak bidang-bidang yang memang depu Haikal sudah benar kan di bidang kehakiman yang memang secara gendernya kan penting. Tapi di tempat-tempat lainnya lebih kepada siapa yang mempunyai standar daripada intelektual dan memenuhi standar daripada moral dan siapapun bisa mengisi posisinya. Karena lebih kepada mungkin bahkan hanya benci pada sabuk-sabuk agama ataupun suku ataupun warga asli karena masyarakat Aceh waktunya kerap hampir mengenali yang masyarakat pendatang yang masyarakat yang memang berdasarkan dari urang Aceh sendiri. Mungkin menan yang don pahami kan makanya don tanya mbak kue kalau benar pun referensi lain terhadap bahkan kanun syarah al-Asy menan gitu so. Memangnya menjadi sebuah undang-undang dasar gitu ya. Laganya anu kue kan karena najuk misi pelaksanaan di turunannya daripada kanun al-Asy-nya. Ya. Sepakat berarti yang Bang Masri kagak lagi di nah. Get berarti dino kan nyo ka rapor 2 tak closing your statement Bang Rahmat silakan. Closing your statement mulai minit paling maksimal dia dah matu aju le lu lungtuk insyaallah itu rempok lagi dalam tapi harap pun dino tak closing statement aja le silakan Bang Rahmat. Gajet terima kasih. Dan kita perkara-perkara sejarahnya perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat Aceh yo. Lalu begini penting dalam halnya. Dengan harapan yang ke depan kan kiban cara sejarah-sejarah yang kamu peduanya kiban cara tak aplikasikan di dalam pemerintah Aceh yo ke depan lah. Lalu begini menan Bang Tengku Haikal dan ururnya. Dan menan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Rusman. Beleron kurang tadi. Silakan Bang Rusman. Ya, lebihnya sejarah yang harus tanya pikir bersama ya, karena sejarahnya kan menjadi panutan untuk tanya mandum supaya tanya ukur dalam tacok langkah-langkahnya kan sesuai dengan panutan-panutan. Karena sejarah-sejarah Aceh sangat luar biasa. Jadi tanya terkadang tua. Dan langkahnya tacok yang atas modern yang seharusnya karena dari awal yang kagak susun di urung-urung yang awal dari pelaku-pelaku sejarah Aceh. Terkadang tanya tua melangkah tacok atas yang baru yang seharusnya tidak baik dan
bahkan menjerumuskan danyo ke dalam hal-hal yang harus tak ikut yang hanaga. Jadi munan dom fikir sejarahnya menjadi panutan bagi Tanyo Mandum dalam tacok kebijakan, kemudian dalam berpandangan udip Tanyo dalam sehari-hari. Terima kasih dari Lon. Terima kasih Bang Rusman. InsyaAllah kan biasanya tak tu dah wewen tu kan. Get badifa kagak upload kok hana pu tego untuk kam lempo yup. Back dipilih closing statement. Kepegahan goli kurang kata. Ya, katro. Anggi pilih closing statement baru ni kurang. Tapi tenang dah lah. Kak, silakan Bang Adifa mungkin karena Iron Badruk bahasa tu mentang. Bang Adifa silakan nu closing aja. Itu dah patroli dia nya. Pokoknya dia kutuk bila tadi. Silakan Bang Adifa. Closing aja dengan kuku roboh Indomie. Lanjut aja. Okey. Silakan Bu Yuli. Bila mu nak keun sabuh hadis ber, hadis majar kan pok ye bung orang hitam tantu yang putih from di bak yang masak tapa juhli arti jikan cok aju ile peluang yang kana pu yang ka surah puno memang na peluang dak peluangnya aju lelu yang hana baik ile tapi ke mahan sakit ulet tu nan mentang. Ya, terima kasih Bu Yuli. Sibak yang ada ni. Closing round. Badi, kajian closing ada ni. Setuju Kak Yulia. Badi lanjut Badi. Kurang silakan. Hana bang lanjut ju. Ilung kaji betul. Lanjut ni bang apa kita nak lanjut lah enggak singgah aku dah ijak kerja. Gua udang malam. Tengok dah je. Jadi closing tu dah tahu tu dia main lain. Kurang silakan kurang medemi Badi. Yang dan juga. Kan masa lalu adalah cermin. Tapi masa depan adalah sejarah sesungguhnya. Jadi ni perlu buat sejarah terpuji, ada buat masa depan. Belajar daripada sejarah yang kali tulis di masa lalu. Dan mungkin mana, mana Kak Juli? Kan lagi pentonton. Tunggu dengan Darren Indonesia. Berarti makasih yang IUP kadang-kadang nak typing yang hana membaca kelaki maah sheet kan ataupun nak pertanyaan-pertanyaan yang memang hana tak jawab mungkin hana puikan hana sesuai dengan tema ham ini masalah Pak Kiban cara Aceh merdeka ini yang hana dah bahas dah ya naik dah fikir ya itu dah fikir pula mental na yang pegah macam 3 4 lagi 3 meo haba payah dengan yo haba kang ibadah Aceh beuh kau tengok pula haba kang ibadah Aceh beuh ana aku tu puo 3 meo ka Hana pihak fikir lainnya. Yang penting benar-benar nyo contoh pertanyaan dan pernyataan yang hana manfaat dan hana perlu ditanggapi yang lu macam tu ji. Ya. Ni bekay mentang peng disuit ke banjara lum cow. Enggak. Jadi terima kasih rakan-rakan. Indomie rasa. Yang typing di you mungkin hana terjawab, hana puas ke. Hai tapi kita ngopi kita pebuah maduri yang kenyam buat ci dayo na buat lain ke. Kemudian insyaallah selasa ke. Kabeh malam. Maka kabeh tu. Lewa. Kami dah punya tak clear le apa-apa kan mah. Sekolah guru ada. Betul. Baru ada banyak Indomie tanya kena energi lah kabeh. Berarti insyaallah kan kanun syara al-asyi malam Selasa uku ka closing ka khatam lah ka clear ratamang dalam pasal ke-12 kemudian pasal ke-12 nya tentang hak kerajaan agar tak pegah mana apa yang baca ni kemudian pasal ke-11 dan ke-12 kemudian ke-12 syarat sultan ke-11 sampai ke-15 tentang pembahagian hukum syara Allah dan syariat Nabi di dalam kerajaan Aceh yang memang menjadi landasan hukum. Karena gitu, bang lungkop begitu. Jadi lebih terima kasih Mamandum, insyaallah yang berangkat karena idin wate pisi minute mia yang hana berangkat pi hana upu dan dangku leh bale-bale. Bang silakan terima kasih Bang Rusman, Bang Rahman. Tunggu Rahum, Temenggung kan, Bang Deva,
Ke tu kutu Bun. ke hop. Abun. Ilong Abun. ilong hanai aman dong bana tu kurang hương anam no bida kun nak han bida kun han tu tuai ngan kanun ko dala ma de kun Bang Rizwan, saya